Silakan Pak Bismillahirrahmanirrahim. Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya host akan membuka kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu kuliah umum pembangunan pendidikan karakter. Baiklah, yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo, Bapak Azrianto, SEMM PhD. Yang kami hormati Rektor IAI Arisalah Inhil Maskur, MAG PhD. Yang kami hormati Ketua STAIN Sultan Abdul Rahmat, Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Faisal, PhD. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang telah hadir dan seluruh mahasiswa, mahasiswi yang kami banggakan yang telah bergabung pada kuliah umum kita pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di mana kita masih diberi kesempatan hadir berkumpul pada malam hari ini dalam kegiatan kuliah umum. Dan tak lupa juga salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan kuliah umum kita pada malam hari ini akan diisi oleh dua narasumber. Yang pertama, narasumber pertama yaitu Bapak Dr. Said Maskur, selaku Rektor IAI Arisalah Inhil Riau. Dan narasumber kedua kita adalah Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Faisal, MAG PhD, yaitu beliau Ketua STAIN Sultan Abdul Rahman Tanjung Pinang. Baiklah, untuk memulai kegiatan ini, langsung saja kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo, Bapak Azrianto, SEMM PhD. Pada Bapak Azrianto kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi sekilas saya sudah sampaikan berkaitan dengan biografi daripada Profesor Dr. Habib Said Maskur, kemudian Profesor Dr. Faisal. Kadang mereka ini tidak mau pakai gelar profesor, paling tidak sudah harus ada asisten profesor. Betul. Nah, beliau ini saya ingatkan, saya ulang kembali bahwa beliau ini memang pakar di bidang karakter. Ya, dua ini makanya kita coba pada malam kesempatan hari ini akan mendapatkan manfaat apa-apa yang beliau sharingkan yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Untuk kata sambutan saya mungkin tidak terlalu berlama-lama ya untuk tidak memperpanjangkan waktu. Yang jelas terima kasih dan selamat datang kepada keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo, mahasiswa-mahasiswi saya tercinta, para dosen-dosen yang saya sayangi, begitu juga dengan saudara-saudara saya dari di luar SD Galileo, mungkin ada dari STAIN, kemudian ada dari Arisalah ya. Nah, untuk dua pakar ini mungkin saya akan memberikan sekilas pantun supaya pantun juga ada kaitan dengan biografi mereka. Untuk dari Sungai Ungar ya, Profesor Dr. Faisal. Sungai Ungar Pulau Kundur. Mantap. Banyak tumbuh pokok kelapa. Hewa. Terus berkarya jangan kendur. Pendidikan karakter usah dilupa. Selamat datang Profesor Dr. Faisal daripada beliau ini lahir dari Tanjung Batu aslinya, tapi kalau ada yang keliru saya akan boleh kontak beliau sendiri. Beliau juga rektor dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Negeri Tanjung Pinang. Beliau juga senior saya sebenarnya, jadi saya tak boleh lebih daripada beliau ini. Saya masih junior. Ini perlu diketahui juga sama teman-teman yang lain ya.
Nah, satu lagi spesially buat abang saya ya, kakak kelas saya juga, kakak tingkat saya, Profesor Dr. Habib Said Masko. Said Maskur ini beliau beliau itu dari Guntung. Nah, ini pantun untuk Guntung ya, dan Guntung, ya Guntung. Kapal berlayar ke Pulau Guntung, Cakep. singgah berlabuh di Tembilahan. Wah. Minda berkarakter selalu disanjung. Ya. Negeri maju, budaya dipertahankan. Mungkin itu saja yang Mantap. bisa saya Luar jadikan kata biasa. pembuka, kata sambutan buat pada pakar kita, pemateri kita seperti hari ini, Profesor Dr. Faizal, dan situ ada Profesor Dr. Habib Said Mako. Saya berterima kasih sekali kepada kekandan saya dan juga senior saya, kedua orang profesor ini, dan pada rekan-rekan, teman-teman dosen SD Galido dan juga saudara saya di luar SD Galido, especially untuk keluarga besar SD Gelut dan manusia saya yang selalu di hati saya. Itu saja, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dokter yang telah menyampaikan kata sambutannya tadi. Baiklah, kita masuk kepada topik utama kegiatan kita, yaitu penyampaian materi. Yang pertama akan disampaikan narasumber pertama, Bapak Dr. Said Maskur MAG. Sebelum itu, saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa untuk nanti setelah narasumber pertama dan narasumber kedua menyampaikan materi, harap menyiapkan pertanyaannya. Nanti kita membuka 3 sesi tanya jawab pada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, tapi setelah narasumber menyampaikan materinya. Jadi harap menyimak dan mendengarkan. Sebelum kita mendengarkan narasumber pertama, Bapak Dr. Said Maskur, MAG, izinkan saya membacakan sedikit riwayat hidup beliau tentang Bapak Dr. Said Maskur. Bapak Dr. Said Maskur MAG lahir di Sungai Guntung pada 25 September 1977. Beliau menghabiskan masa kecilnya di daerah tersebut menempuh pendidikan dasar di SDN 026 Sungai Guntung. Kemudian melanjutkan pendidikan MTS MT Sungai Guntung dan MATI Sungai Guntung. Pada tahun 1996 beliau melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri dan menyelesaikan pada tahun 2000. Setelah itu melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Institut Agama Islam Negeri Suska Riau pada tahun 2000 hingga 2002. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan doktor S3-nya di UTHM Malaysia, di mana beliau meraih gelar doktor pada tahun 2016. Telah menyelesaikan studi S3 dari tahun 2013 hingga 2016. Beliau berprofesi sebagai dosen tetap di program studi manajemen pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam. Selain itu beliau juga mengajar dosen luar biasa di berbagai institusi termasuk Uniba Batam, Stein Abdurrahman Kepulauan Riau, Stikes Awal Bros, dan hingga Sekolah Tinggi Agama Islam Lingga. Beliau menikah dengan Hadijah Assegaf dan pasangan ini dikaruniai 3 orang anak, yaitu Said Muhammad Muhajir, Sarifah Miza Hayati, dan Said Abdullah Syami. Jadi itu tadi sedikit tentang biografi Bapak Dr. Said Maskur MAG yang saya bacakan. Mungkin langsung saja kita dengarkan bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Said Maskur. Kepada Bapak Dr. Said Maskur kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita diberikan karunia silaturahim
sehingga dapat berjumpa di forum yang sangat mulia ini, Kuliah Umum Sekolah Tinggi Ilmu Galileo Batam. Mudah-mudahan pertemuan ini, pertemuan ilmiah ini menjadikan kita menambah kesadaran kita terhadap pentingnya pendidikan, pentingnya ilmu pengetahuan dalam merubah masa depan kita, masa depan generasi kita nanti, insya Allah. Kemudian selawat salam bagi yang beragama Islam kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama, pada kesempatan ini saya berterima kasih dan hormat terutama kepada Profesor Associate Adrianto yang luar biasa menjadi mediator dan menjadi fasilitator kuliah umum mahasiswa setia ini, dan ini merupakan budaya yang sangat baik ya, bahwa kita semua harus diberikan pola-pola untuk menjalankan proses perkuliahan pada masa akan datang. Dan mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa rutin dilaksanakan di Setia Galileo, dan beliau sangat konsen dalam bidang pendidikan ya tinggi dan konsen dalam bidang penelitian. Siapa yang tak kenal Prof. Azrianto dari seorang pakar penelitian kuantitatif untuk Kepulauan Riau. Beliau banyak sekali menulis buku-buku statistik yang menggunakan model analisis terbaru hari ini. Ya. Saya kira untuk mahasiswa perlu mengakses buku-buku beliau yang saya kira tidak banyak orang yang memiliki kepakaran dalam bidang ini. Dan yang saya hormati sejawat saya, kakanda saya, Profesor Asad Muhammad Faisal MAG, PhD, yang luar biasa. Beliau menjadi salah satu menambah embrio sejarah ya, mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau, yang hari ini beliau menjadi pimpinannya, dan mudah-mudahan di tangan beliau, di tangan dingin beliau, mampu menahodai menjadi Stein semakin maju dan menjadi institusi yang mampu merubah Kepulauan Riau baik bila moral maupun material ya. Kita doakan sehat walafiat. Kemudian yang saya hormati unsur pimpinan Setia Galileo, baik itu dosen maupun tenaga kependidikan, seluruh karyawan. Kemudian yang saya hormati dan saya cintai peserta kuliah umum, baik dari kalangan mahasiswa Setia Galileo, kemudian ada juga dari Institut Agama Islam Arisalah Inhil Riau, dosen-dosennya juga. Kemudian ada di kalangan mahasiswa Stein Kepri, Stein Sultan Abdul Rahman Kepri, baik yang sarjana atau S1, ya, mahasiswa S1 maupun mahasiswa pasca sarjananya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini dapat sedikit menambah informasi atau ilmu pengetahuan yang nanti berguna juga untuk kehidupan kita. Baik, tentu pada malam hari ini kita tidak bisa mengupas secara banyak ya, secara panjang terkait dengan tema-tema yang telah kita sepakati. Tapi saya kira menjadi satu perbincangan yang menarik dan tentu akan memstimulus kita untuk meneliti atau mengkaji lebih dalam pada masa akan datang. Tentu saya berada di tengah orang-orang yang hebat-hebat ini, Pak Prof. Azri dan Prof. Faisal.
Nah, rekan-rekan sekalian, tentu pembicaraan kita, bahasa kita akan sesuaikan dan mungkin tidak terlalu detail karena memang pada prinsipnya kita semua adalah eh, orang yang selalu berada di posisi ilmiah ini. Ya. Baik, apa yang disampaikan Prof. Azrianto tadi bahwa saya memang konsen di bidang pendidikan tinggi dan memang penelitian saya juga eh, sebagai penelitian eh, mendasar saya yaitu tentang filsafat karakter. Sama juga dengan Pak Prof. Faisal, beliau mungkin dari perspektif spiritual, moral dan sebagainya, tapi dalam perspektif agama ya. Saya kira outputnya, tujuan dari apa yang kita pelajari memang seluruhnya muaranya adalah karakter ya, muaranya adalah moral, nilai-nilai kebaikan ya. Kalau bahasa filsafatnya eh, apa ontologinya, aksiologinya adalah memang melahirkan nilai-nilai baik yang bersifat normatif, eh, nilai-nilai moral maupun yang bersifat keilmuan, teknologi yang bersifat vokasional dan sebagainya. Karena memang ilmu filsafat dan sebagainya itu tidak berhenti sampai di situ, tapi ada hal-hal yang harus diteruskan dan menjadilah satu khasanah kehidupan pada hari ini. Baik, judul kita adalah pengintegrasian pendidikan karakter dalam perkuliahan ya. Tulisan ini saya ambil dari Profesor Dr. Darmiati Zohdi, ed diubah sesuai dengan presentasi oleh saya Pak, saya Said Maskur ya. Tapi saya tidak akan melihat terlalu banyak slide ini. Saya kira kita tidak mau diikat dengan hal-hal seperti ini, tapi tentu ini menjadi panduan untuk saya menyampaikan isu-isu karakter. Jadi saudara sekalian, bahwa dunia ini ya, sebenarnya ada dua saja perubah atau yang merubah dunia ini. Kalau kita baca buku Profesor Dr. Ali Asghar Engineer dan Profesor Dr. Daniel Daniel Kamars, beliau mengatakan ada dua figur yang berjasa merubah kehidupan dunia ini. Pertama, para nabi yang mungkin di akhirnya umat yang banyak itu pertama Nabi Isa. Ya. Yang kedua adalah Nabi Muhammad. Jadi dua figur inilah yang menjadi arsitek ya, menjadi mendesain karakter manusia di dunia ini hari ini. Jadi rujukannya rata-rata kalau tidak Nabi Isa, Nabi Muhammad seperti itu. Tidak bisa kita lepaskan dari dua figur ini. Ya sebagai secara teologi, akidah, kita percaya bahwa Nabi Muhammad dan bagi orang-orang non-Islam juga percaya Nabi Isa sebagai Tuhan ya. Nah, tapi terlepas dari itu, kita mengatakan sumber itu memang mereka lah yang mendesain ini. Jadi tujuan dunia ini bagaimana manusia ini baik. Bagaimana manusia ini baik. Yang kedua adalah tujuannya bagaimana manusia itu bisa hidup bahagia di dunia. Ya, tentu bahagia mudah di dunia ini seperti ada harta, ada fasilitas, ya, ada relasi dan sebagainya. Ini kan tujuan dari kehidupan dunia ini. Namun dalam perjalanan waktu, ya, tujuan yang dua ini sesungguhnya sudah tercapai, ya, sudah tercapai. Bagaimana manusia itu jadi baik, jadi bermoral, beretika, berakhlak dan sebagainya itu sudah hampir tercapai, ya. Membatasi psikologi keserakahan manusia juga sudah dibatasi oleh agama. Membatasi nafsu juga agama sudah membatasi sehingga kita merasa kedamaian di dunia ini sudah hampir tercapai. Begitu juga orang
tujuan kedua hidup di dunia ini orang punya fasilitas, orang punya anak, istri dan sebagainya, punya harta, punya kekayaan, punya makanan sebagainya, baik sandang maupun makan itu juga sudah tercapai. Namun di perjalanan waktu ada rasa kita, ada rasa ini studi komparatif dengan masa lalu. Ada rasa, ada tujuan yang agak bergeser, ya, tujuan yang agak bergeser, yaitu manusia telah mencapai tingkat kesenangan, kebahagiaan dunia atau bersifat materialistis, tapi di sisi lain ada yang mulai menurun. Penurunan ini kan berasal dari hasil perbandingan masa lalu dan juga kejadian-kejadian yang kita jumpai, baik itu secara internal, rumah tangga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sepertinya ada krisis yang kita lihat. Walaupun krisis itu bersifat laten, ya, artinya tidak terlalu nampak secara kasat mata, tapi terjadi itu di dalam tengah masyarakat. Ya. Itu dikenal dengan istilah perubahan karakter, ya. Perubahan nilai dalam kehidupan manusia. Jadi manusia di sisi lain meningkat dari segi kesejahteraan, tapi dari segi karakter itu terjadi pergeseran. Kita mencoba mengidentifikasi, ya, apa saja yang menjadi tolak ukur dan menjadi kerisauan atau yang kita anggap ada terjadi perubahan tidak seperti masa lalu lagi, itu adalah krisis identitas dan kebangsaan. Nah, ini yang menjadi kerisauan, ya. Kalau saya baca tadi di UNESCO, salah satu badan yang membidangi di PBB itu ada satu bidang yang membidangi bidang pendidikan dan sebagainya. Itu ternyata krisis identitas dan kebangsaan ini memang terjadi dan mengatakan hampir 70%. Orang tidak punya rasa cinta tanah air, kemudian rasa kebangsaan itu menurun. Ini karakter juga nih, ini yang disebut karakter. Penyebabnya apa? Nanti kita akan coba diskusikan. Kemudian kurang etika dan moralitas. Nah, saya kira ini dirasakan kita pribadi, baik dengan anak kita, baik dengan tetangga kita, baik dengan kawan-kawan kita. Kurangnya etika dan moralitas. Ya, ilmu tinggi, kesejahteraan bagus, tapi moralitas tergerus, ya. Jadi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan itu. Ini mengapa perlu kita sampaikan supaya kita ada masalah inilah yang sehingga kita mengadakan perkuliahan ini. Ada masalah inilah mengapa kita harus ada kerisauan. Kalau tidak, kita tidak jadikan ini sebagai tema perbincangan. Kemudian selanjutnya kecanduan gadget dan media sosial. Sehingga membuat orang jadi malas, orang tidak bergerak, orang lebih banyak berkawan dengan orang-orang yang berada di jauh, ya, berada di lokasi lain dibanding dengan orang-orang berada di sekitarnya. Sehingga dia terisolir di dirinya sendiri, sementara di tempat lain dia lebih ramah. Ini juga menjadi isu yang kita katakan bahwa perlu kita bincangkan, kita diskusikan tentang karakter ini. Tantangan dalam pendidikan karakter, ya. Begitu juga dalam dunia pendidikan, itu pendidikan karakter juga menjadi kendala, ya, tidak maksimal dan sebagainya. Barangkali dari pendidikan penyelenggara itu sendiri maupun guru-guru yang tak mampu menerjemahkan karakter karena mereka juga tidak mampu melakukan karakter yang semestinya. Kemudian tingginya tingkat kenakalan remaja. Kenakalan remaja hari ini mungkin tidak seperti dulu tawuran, ya, mungkin minuman keras, tapi kenakalan remaja hari ini berubah, ya, dari judi online dan sebagainya lah. Ini kemudian macam-macam, ya, bullying, pembulian dan sebagainya. Rendahnya rasa tanggung jawab sosial. Saya kira ini salah satu
isu atau kejadian yang ada di tengah-tengah kita. Kalau kita lihat gotong royong di tengah masyarakat atau ada orang meninggal, itu kita lihat kalangan remaja ya atau masyarakat hari ini tidak terlalu, lebih banyak bersifat individualis, ya tidak lagi mau bergaul ya. Karena mereka sudah ada teman sendiri yaitu HP dengan kawan-kawan yang jauh itu. Kemudian ketidakmampuan menghadapi tantangan hidup, tingginya tingkat stres ya, tingginya angka bunuh diri ya, macam-macam yang terjadi di tengah masyarakat kita. Jadi inilah ini lagi terakhir adalah kepedulian kepedulian ya, kepedulian dengan keluarga, kepedulian dengan lingkungan itu rendah sekali generasi hari ini. Dan tidak mampu membuat keputusan, selalu bergantung dengan orang tua dan sebagainya. Inilah yang menjadi masalah yang kita berharap perguruan tinggi nanti mampu bagaimana ini bisa kita menjadi perhatian dan masuk dalam dunia pendidikan, mungkin masuk dalam kurikulum, masuk dalam aturan regulasi, SOP di perguruan tinggi. Nah, itu. Kemudian apa itu karakter ya? Dalam buku Immediate Change, buku Yunani ya, karena karakter ini berasal dari bahasa Yunani. Karakter itu kalau kita lihat dari buku Yunani, kamus Yunani itu karakter itu artinya adalah tanda, ya, tanda atau bentuk. Ya. Jadi karakter itu bentuk atau tanda atau ukiran, ya ukiran. Jadi kalau kita melihat perbedaan antara satu itu ukiran-ukiran yang membedakan. Jadi dia ada tandanya. Tapi dalam bahasa lain, terminologi, menurut istilah atau terminologi, karakter ini kan sebenarnya nilai-nilai yang terakumulasi dalam diri seseorang yang diterjemahkan dalam perilaku, ya nilai-nilai kebaikan, ya yang memang dibutuhkan oleh manusia yang terimplementasi dalam perilaku kita manusia ini. Maka itu karakter itu penting karena dia memang perilaku manusia, ya perilaku manusia. Kalau dia berkarakter tidak berperilaku manusia, dia tak bisa bergaul dengan manusia. Maka karakter-karakter yang harus terinternalisasi dalam kepribadian orang itu atau dalam diri manusia itu harus karakter yang bersifat yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau kita melihat ya, saya coba bicara teoritis dulu, bahwa sumber karakter itu macam-macam ya, yang menjadi pedoman untuk membentuk karakter manusia ini. Pertama, kalau kita bicara teori nativisme, bahwa memang karakter itu bawaan. Ada juga yang mengatakan karakter itu bawaan. Bawaan dari genetik ya atau keturunan. Itu tidak kita nafikan ya. Kalau kita lihat teori Moem itu bahwa memang manusia itu pepatah Melayu tuh Pak Prof Azrianto, kalau buah itu jatuh tidak jauh apa? Buah kelapa itu buah itu tidak jauh jatuh dari batangnya itu. Berarti sekitar itu. Artinya DNA genetik itu penting memang. 75% teori ini mengatakan bahwa seseorang itu karakternya dipengaruhi oleh genetik ini, ya, bawaan keturunan. Maka orang-orang cerdas biasanya anak-anak cerdas. Kalau karakternya orang tuanya baik, ada sedikit kebaikan juga pada anaknya. Itu biasa tidak jauh ya. Yang kedua, dari segi keluarga. Keluarga ini artinya bukan genetik tapi lingkungan keluarga. Ini teori empirisme ya. John Locke ya. John Locke mengatakan bahwa sumber perilaku karakter itu memang dari keluarga.
eksternal, walaupun dia dekat dalam rumah, dengan kita, tapi dia bukan diri kita, dia adik kita, dia abang kita, dia orang tua kita, dia kakak kita. Itu berpengaruh, ya, berpengaruh terhadap karakter orang. Ya. Kemudian yang ketiga sumbernya adalah pendidikan, ya. Pendidikan ini ada yang sifatnya umum, ada sifatnya agama, ya. Nah, sifatnya umum dan agama. Pendidikan ini luar biasa dalam mempengaruhi karakter manusia. Kemudian selanjutnya ekonomi. Jadi ekonomi juga berpengaruh terhadap karakter orang. Ini sumber karakter pada diri seseorang itu ada faktor ekonomi juga. Kemudian ada faktor budaya, ya, faktor budaya yang mempengaruhi seseorang itu juga budaya, ya. Yang selanjutnya adalah faktor psikologi, ya. Psikologi seperti tekanan hidup, ya, pengalaman hidup, ya, sosiologi lah, faktor psikologi dan sosiologi sehingga berpengaruh dalam dirinya. Ketika dia dibentuk melalui pendidikan dan sebagainya, dia akan menjadi yang berinternalisasi dalam diri kita adalah faktor eksternal. Faktor eksternal. Maka lahirlah perilaku. Perilaku itu ada dua kalau dalam ilmu karakter itu. Ada namanya akhlak, ya. Ada namanya karakter umum. Kalau akhlak itu dia sumbernya agama. Jadi akhlak itu sumbernya agama. Contoh kalau orang pakai baju rapi, perempuan misalnya pakai baju rapi, tidak pakai kerudung, dalam ilmu akhlak dia tak masuk, tapi dalam ilmu karakter umum dia masuk. Karena sumber akhlak itu dia agama. Maka kalau ada pertanyaan apa beda moral dan akhlak, moral sumbernya falsafah atau bisa juga agama, tapi kalau akhlak pasti sumbernya agama. Artinya ada karakter yang tidak bertentangan dengan agama atau akhlak, tapi ada karakter yang tidak sesuai, tidak harmonis dengan namanya agama, ya. Nah, itu jadi itu saja yang membedakan. Kemudian selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan dengan masalah di atas tadi. Kita lihat bahwa dunia ini kan kita ingin dunia ini bertahan, berlestari. Secara fisik barangkali tidak kiamat. Dunia ini tidak kiamat secara fisik. Secara material tidak kiamat, tidak. Tapi secara nilai kita bisa sudah kiamat lebih dulu daripada dunia ini, ya. Nah, seperti contoh manusia itu tidak kiamat, misalnya tidak meninggal, tapi dia nilainya sudah kiamat pada dirinya. Misalnya dia gila, dia narkoba, fisiknya bagus tapi jiwanya sudah rusak. Artinya manusia dunia hari ini secara fisik bagus, gedung, jalan, ekonomi bagus, tapi ruhnya, jiwa dunia ini sudah hilang. Itulah yang disebut dengan karakter itu, jiwa itu. Maka hari ini hampir seluruh dunia mencanangkan bagaimana memiliki value, nilai-nilai karakter itu. Karena nilai karakter inilah yang dapat mempertahankan dunia pada masa akan datang. Karena nilai-nilai yang seperti ini akan juga kalau tidak dipertahankan akan berdampak pada nilai-nilai fisik. Pada nilai-nilai fisik. Contoh hari ini kasus tidak toleransinya, tidak ada semangat kemanusiaan sehingga mohon maaf Gaza misalnya, kasus Gaza, Palestina dibom, kan orang-orang tidak rasa kemanusiaannya sudah mulai menurun, ya. Itu gara-gara karakter. Tapi kalau karakter itu ditumbuhkan terus dalam sebuah bangsa, mereka juga tidak akan bertega untuk membunuh sesama manusia. Begitu juga dia merupakan mikro, ya. Kita berasal dari keluarga kecil, kemudian menjadi masyarakat, kemudian jadi sebuah bangsa. Kalau kita tata ini dari seluruh komponen atau satuan pendidikan, semua stakeholder menata ini dengan baik, insya Allah bangsa itu akan jadi baik, ya. Tapi juga kita harus berteman juga harus menularkan juga dengan negara-negara bangsa-bangsa lain.
Karena Gaza itu baik, tapi temannya tidak baik, samping tetangganya tidak baik, Israel. Jadi kita berkarakter tapi orang tidak berkarakter juga jadi masalah. Maka karakter ini perlu disosialisasikan serentak ya, seluruh dunia. Karena orang baik juga tidak bisa hidup di lingkungan yang tidak baik. Ya, dia akan terintimidasi. Maka itu kampanye terhadap karakter ini perlu disebarluaskan ya di kalangan perguruan tinggi. Walaupun saya baca beberapa jurnal, salah satu jurnal Hasan dari UI, tidak salah saya, dia katakan perguruan tinggi ini sebenarnya bukan membentuk karakter, ya, dia lebih sifat keilmuan. Karakter itu memang tatanannya itu dari satuan pendidikan paling rendah, ya mungkin sampai ke tingkat sekolah menengah ya. Tapi karakter yang ada di perguruan tinggi itu lebih bersifat aturan. Jadi manusia sudah rasional itu dia bukan takut dengan yang lain, tapi takut dengan aturan. Jadi misalnya macam kita melanggar lampu merah, itu kan kesadaran itu kan aturan ya. Nah, tapi aturan kalau terus dijalankan dia juga menjadi budaya. Nah, budaya yang diamalkanlah menjadi karakter. Jadi memang tapi perguruan tinggi tidak terlalu efektif ya melahirkan karakter. Tapi kalau kita melihat pada sekolah tentara militer ya, militer itu mengapa mereka mampu disiplin? Karena memang di sekolahnya disiplin. Di sekolahnya mereka bangun pagi, hormat dengan senior, kemudian kalau tidak ada yang tidak bisa, tahu siap saja. Ternyata setelah mereka hidup di tengah masyarakat, pendidikan mereka itu mampu juga mewarnai masyarakat, disiplin dan sebagainya. Maka kita kenal tentara itu disiplin. Artinya jurnal tadi juga dikonter oleh teori ini bahwa ternyata di tingkat perguruan tinggi mampu melahirkan karakter, itulah tentara, itulah polisi, ya mereka mampu disiplin, ya mampu disiplin. Artinya kalau kita lihat memang boarding school salah satu sekolah yang mampu merubah karakter manusia. Tapi kalau dia pendidikan tinggi seperti kita ini yang mungkin 5 jam di kampus, tapi ternyata karakter itu akan dibatalkan di tengah masyarakat yang dia lebih lama di masyarakat bebas dibanding masyarakat terikat. Di perguruan tinggi ini kan masyarakat terikat karena ada aturan institusi dan sebagainya. Tapi itu jadi batal karena mereka lebih banyak bergaul di tengah masyarakat. Jadi itu saya kira kita tetap optimis, Prof. Azrianto, bagaimana aturan-aturan kita itu mampu juga walaupun sedikit mampu menjadikan mahasiswa kita, alumni kita berkarakter. Menjadi ciri khas apa gitu. Kalau di Galileo, ciri-ciri alumni Galileo itu apa? Ciri-ciri mahasiswa itu. Karena karakter itu artinya tanda, artinya ukiran. Kalau antara mahasiswa setia Galileo dengan setia Ibnu Sina atau setia Abdurrahman masih ada persamaan saja, tidak ada perbedaan, itu tidak nampak karakter Galileo-nya. Tapi secara general ya dia sudah berkarakter. Saya kira itu untuk awal ini. Mudah-mudahan nanti menjadi diskusi kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Said Maskur MAG tadi yang telah menyampaikan materi. Untuk teman-teman mahasiswa kita tahan dulu ya pertanyaannya karena kita lanjut penyampaian materi ke narasumber kedua kita yaitu Bapak Asosiasi Profesor Dr. Muhammad Faisal MAG. Sedikit saya bacakan biografi beliau. Bapak Profesor Dr. Muhammad Faisal menempuh pendidikan lahir di Pekanbaru tanggal 24 Maret tahun 1975 dan menempuh pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta tahun 1998 dan lanjut pendidikan magister atau S2-nya di Institut Agama Islam Negeri Suska Pekanbaru tahun 2000 dan melanjutkan pendidikan doktornya S3 di Universitas Tun Hussein Malaysia tahun 2017. Sekarang menjabat sebagai Ketua
Stein Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ya, sedikit tadi saya sampaikan biografi beliau. Kepada Bapak Astos Profesor Dr. Muhammad Faisal MAG, kami persilakan, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat selalu. Yang saya hormati nih Bapak Ketua STI Galileo. Ini luar biasa nih Pak Dr. Hazrianto. Ya, sehat selalu Pak Dokter. Mudah-mudahan berkah. Amin. Nih, ahli Amin. kuantitatif. Saya banyak belajar dari beliau nih waktu kuliah nih. Kemudian rekan sejawat saya Pak Dr. Said Maskur. Oh, ini Habib. Beliau ini Habib. Jadi kalau udah cakap itu ilmu itu mengalir seperti air gitu. Nah, jadi satu tetes itu bisa berubah menjadi lautan samudera keilmuan. Nah, itulah bedanya kita dengan Habib itu. Saya sedikit saja nanti menyambung karena yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Said Maskur ini sudah luar biasa, dasar filosofis, ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya itu sudah luar biasa. Saya hanya yang teknis saja sedikit, sedikit aja kan katanya. Ini boleh boleh kita share dia punya materi ya. Saya share boleh ya? Saya share sedikit ya. Oke, oke, oke. Kita kita cek-cek ombak sedikit. Nah, kan tentang macam mana tantangan karakter, pendidikan karakter bagi mahasiswa ini hari. Mungkin dasar filosofis kenapa karakter itu harus ada dan kondisinya pada hari ini. Dan macam mana caranya bergerak itu sudah dipaparkan langsung oleh yang Maha Mulia Pak Said Maskur, Habib. Jadi saya nyambungkan sedikit saja. Ini tadi karena Pak Ketua Galileo udah ada pantun, saya nak pantun sedikit. Kalau tidak nanti saya nak balik Tanjung Pinang, Pak dikasih dia nanti. Kapal hang tuah berlabuh di Persia, jangkarnya disaut oleh Panglima. Mahasiswa STI Galileo yang berbahagia, karakter digitalnya selalu menggema. Karena ada kondisi mahasiswa ini hari, jadi saya pikir kita mengarahkan sedikit kepada konteks karakter digital hari ini itu macam mana, sehingga bisa memberikan dampak bagi penguatan kita hari ini. Nah, ini ya. Oke, ini barangkali sudah paham semua lah kondisi dunia hari ini sejak awal revolusi industri 1780, kemudian bergerak menjadi elektrifikasi, otomatisasi, digitalisasi, 4.0, bahkan sekarang sudah mulai masuk ke personalisasi. Ini semua adalah tantangan bahkan kenyataan yang harus kita hadapi. Dan ini berdampak kepada disrupsi konteks karakter yang berkembang hari ini. Mengapa? Ya karena pola kerja, pola pikir, pola hidup, bahkan pola kehidupan kita itu kadangkala berubah. Pola pembelajaran hari ini pun sudah mulai banyak perubahan. Dulu kita tak kenal istilah Zoom macam gini. Ketika COVID itu datang 2019, 2020, kita dipaksa untuk belajar bukan saja bertatap muka, tapi pada hari ini bertatap laptop. Nah, jadi kan artinya apa? Kondisi pada hari itu berdampak kepada cara kita mensikapinya sampai hari ini. Nah, orang menyatakan pengetahuan itu sudah bergerak kepada konteks 4.0 teknologi, tetapi manusia itu harus lebih daripada itu. Karena kalau tidak, kondisi pada hari ini ketika bergeraknya artificial intelligence, artinya benda yang diletakkan dalam pikiran kemanusiaan, itu akan berdampak kepada kita ini seperti efek robot. Robot yang boleh dikatakan semuanya itu sudah ada. Artificial intelligence kita artinya apa, buat makalah, buat apa segala macam, kan mahasiswa lebih cepat dah. Kita bertanya yang kita tak tahu pun boleh dapat semua di situ. Cuman apa yang dia tidak dapat? Nah, itulah persoalan hati, perasaan, dan segala macam. Itulah yang digambarkan oleh Habib Maskur tadi, Pak Dokter kita. Bahwa dunia pada hari ini, sehingga agama itu masih tetap relevan, bergerak, itu karena ada sesuatu yang tidak bisa
digerakkan dalam sesuatu. Itu apa itu? Jiwa, nafas, serta karakter, moralitas. Nah, ini yang ke depan kita lihat nanti. Nah, jadi pendidikan karakter digital itu sebenarnya upaya untuk membentuk jiwa atau karakter yang baik pada generasi muda dari kita dengan memanfaatkan teknologi. Jadi teknologi itu bisa kita manfaatkan untuk membentuk sebuah karakter baik. Nah, orang sekarang bisa saja memanipulasi data, memanipulasi segala macam. Ini kan tergantung daripada perspektifnya dia. Gitu kan, kita jangan barangkali berpikir semakin tinggi kalau dalam pola pikir kita, semakin tinggi tingkat pendidikan seharusnya tingkat karakter kebaikannya semakin tinggi kan. Tapi kadang-kadang ini tidak berbanding lurus. Kenapa terjadi kondisi seperti itu? Bahkan banyak juga orang-orang pintar, orang-orang pandai, terjadi disrupsi pemikiran, disrupsi kehidupan. Justru dia yang merusak orang. Nah, ini kacau nih kan. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini kadang-kala apa persoalan itu di mana? Ya karena terjadi perubahan lingkungan yang sangat cepat sehingga berdampak kepada realitas kehidupan dia. Nah, teknologi pada hari ini itu bisa saja mengarahkan orang untuk baik atau tidak. Ya kan? Bahkan untuk sesuatu yang misalkan dalam dunia akademik kita mengenal kenapa kok setiap jurnal tulisan yang akan kita gerakkan itu ada namanya cek plagiasi dulu. Nah, itu kan konsep teknologi yang dimasukkan ke dalam sistem pola pikir kehidupan manusia. Mungkin mahasiswa begitu juga ketika akan membuat skripsi, membuat apa yang segala macam. Nah, jejak-jejak digital ini itu akan ditelusuri karena disitulah letak karakter-karakter kita. Apakah kita hanya mengambil pendapat orang atau kita mengungkapkan pendapat itu dalam olahan pikiran-pikiran kita. Nah, ini hal-hal yang saya pikir akan memberikan pengaruh bagi perkembangan dunia digital hari ini. Nah, karakteristik generasi digital itu paling tidak beberapa pandangan daripada pakar menyatakan pertama, dia itu aktif dalam mengungkapkan identitas. Pengertiannya bagaimana? Dia ingin eksis atau dalam bahasa yang lebih vulgar sedikit seperti narsis itu. Sekarang media itu muncul, Instagram, Facebook, apalagi itu, YouTube, segala macamnya. Itu kan media untuk mengungkapkan identitas diri dan pikiran-pikiran kita. Kadang di DP HP kita atau di apa segala macam kita bisa tengok. Nah, kenapa dia cerita ini, dia cerita ini, cerita ini. Karena dia ingin cara pikir dia itu diketahui orang, memiliki wawasan yang luas. Kenapa? Karena dia melihat, menyukai kebebasan. Orang bisa menulis pada hari ini apa saja. Pikiran-pikiran orang, kutipan-kutipan quote orang diambil sehingga menjadi pedoman tertentu, sehingga menjadi bagian. Kenapa? Ya karena dia ingin pikiran itu barangkali cocok dengan dia, dibebas. Ingin memiliki kontrol. Kontrol apa? Kontrol terhadap media, kontrol terhadap segala macam, medsos. Ini dia ingin bagaimana dia bisa bergerak. Apalagi sekarang, ketika dunia digital masuk ke dalam konteks bisnis, itu tawaran-tawaran ekonomi kan bergerak di situ. Berapa subscribe-nya? Nah, itu kan berapa tayangannya. Nah, ini berdampak. Contoh kita lihat di WhatsApp segala macam. Orang lebih senang nonton atau di YouTube di sana itu kalau ada berita-berita yang negatif. Itu cepat sekali loh daripada konsep cerita yang positif. Wah, itu kan. Atau lagi cerita-cerita tentang itu. Tapi nah ini pola pikir orang ini akan berdampak kepada cara pandang dia. Bergantung terhadap teknologi. Nah, teknologi ini bisa memberikan dampak positif maupun negatif. Tergantung bagaimana cara dia menggerakkan. Menikmati lingkungan online. Nah, dunia maya. Ya kan, kadang dunia maya ini dunia yang boleh dikatakan eksisnya itu tidak nampak di dunia realitas. Dia hebat. Misalkan, pokoknya selegram lah, semuanya dapat. Kali begitu kita tengok kondisi betulnya alamat macam gini bentuk orang tuh. Nah, rupanya diedit segala macam. Nah, ini ada yang seperti itu tuh muncul. Memiliki kemampuan adaptasi teknologi. Nah, adaptasi teknologi ini itu kadangkala itu lebih cepat dari apa yang kita pikirkan. Nanti belajar ke depan ya, itu dosen itu kadangkala macam hari ini kan sudah bergerak lebih jauh ya. Dosen berada di kelas. Kemudian pada hari ini lagi dosen berada di Zoom. Ke depan dosen itu hanya konsepnya pakai hologram lagi. Jadi nanti mungkin Pak Dr. Sri Lento
belajar dari rumah. Orang bisa klik saja, ternyata dia hadir di kampus pakai hologram. Seperti film Iron Man itu kan muncul. Ya kenapa ya kan begitu lagi orang udah bebas mau kemana pun dia bisa hadir di beberapa tempat yang sama dengan konteks seperti hologram. Padahal dia berada di rumah saja. Dia bisa mengajar di 5 tempat pada waktu bersamaan. Nah, ini kenapa ya? Karena sudah dimasukkan sistem digitalisasinya ke dalam pola pikiran seperti itu. Kemampuan multitasking. Apa tuh? Tanya terus, tanya, tanya. Itu kan yang kemampuan-kemampuan yang luar biasa yang pada hari ini karakteristik generasi digital itu, ya mau tidak mau, itulah yang diajarkan. Dulu waktu saya kuliah, karena waktu itu zaman itu ya, kuliah tahun 97, 98 kita masih pakai Windows 3.0 atau WS7. Nah, sekarang nggak tak mungkin lagi itu. Pentium aja udah di atas itu kan. Udah nggak muncul lagi. Sudah lebih daripada pikiran kita. Artinya apa? Kemampuan adaptasi ini kalau tidak, itu resikonya kita akan dianggap orang gaptek, gagap teknologi. Nah, ini memunculkan sebuah karakteristik baru. Apakah kita yang terpengaruh dengan alat ini, atau kita yang menggunakan alat ini untuk kepentingan yang lebih baik? Nah, dalam isu ini akan kita lihat di dalam perkembangannya. Oke, apa peran dan tantangan karakter digital? Paling tidak kita lihat ada 3 hal lah. Pendidikan dan literasinya, kolaborasi dan jaringan, serta advokasi sosial dan moral. Nah, ini harus kita masukkan. Ya kan? Ya, jadi 3 hal ini akan kita lihat dalam skema malam ini. Yang pertama, pendidikan dan literasi digital. Apa yang kita harus lakukan di sini? Dengan kondisi mengembangkan karakter digital. Pertama ya harus sering pelatihan workshop tentang literasi, keamanan internet, keterampilan berteknologi, anggota dan masyarakat sekitar. Itu harus rutin kita buat. Karena kalau tidak, kita nanti dianggap orang seperti gagap teknologi. Kita nggak ngerti. Kenapa? Karena perkembangan dunia hari ini itu lebih cepat daripada apa yang kita perkirakan. Ya kan? Workshop, pelatihan, ini paling tidak perguruan tinggi itu harus bisa menggandeng kondisi ini sehingga mahasiswa juga dapat ilmu baru yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kan tidak harus hadir melalui online juga boleh. Yang kedua, konten edukatif. Nah, ini yang saya pikir harus digerakkan. Membuat dan menyebarkan konten edukatif melawan informasi yang menyesatkan. Jadi konten yang kita buat, ini kan bagian dari ketika karakter kita baik. Nah, isi yang akan kita berikan kepada teman-teman, kepada kawan-kawan, itu juga akan baik. Jadi tidak fitnah, tidak hoak, dan tidak segala macam. Nah, jadi kita lawan informasi yang menyesatkan itu dengan banyaknya konten edukatif yang kita berikan. Jadi kenapa orang sekarang misalkan, kok orang sekarang belajar itu lebih banyak ke YouTube dan segala macamnya. Nah, kadang-kala sumber informasi yang didapat itu kadang mereka yang kurang apa namanya itu, kurang paham terhadap kondisi yang seperti itu. Tapi kenapa kita melawannya lewat apa? Ya, kita yang harus aktif mengisi ruang dunia maya itu. Nah, jadi barangkali mahasiswa diberi tugas barangkali oleh dosen, coba sebarkan. Anda harus buat konsep mata kuliah ini, masukkan ke dalam YouTube atau ke dalam apa, sehingga konten edukatif itu kita yang mengisinya. Dengan demikian kita juga menjadi bagian daripada orang yang membentuk karakter masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian aspek yang berkaitan dengan sosial dan moral, ya kita harus kampanye online. Gunakan media itu tentang nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan wahana keilmuan. STIE Galileo ini kan wacana keilmuannya luar biasa ya. Perkembangan ekonomi di Pulau Batam. Beda sama kami di Tanjung Pinang ya. Kalau Tanjung Pinang itu tingkat persaingan itu boleh dikatakan minim. Kalau di sini tingkat persaingan itu sangat kuat. Nah, tingkat persaingan ini kita masukkan ke dalam nilai-nilai wahana keilmuan dan dalam moralitas peradaban. Mungkin barangkali yang ada, ini yang kita share terus. Sehingga dengan demikian orang akan menyatakan bahwa kampus ini adalah kampus yang memberikan konten edukatif yang luar biasa. Sehingga tertarikan muncul, orang belajar bagaimana caranya. Klik saja Galileo, Anda akan mengetahui ilmu apa saja yang berada di situ. Wah, kan luar biasa itu brandingnya. Nah, kemudian etika dan moral. Nah, ini yang disampaikan tadi oleh Pak Habib Said Maskur, bahwa
layanan konseling online. Nah, orang kadang bingung, layanan konseling online itu seperti apa? Kesehatan mental dan segala macam. Ya, karena apa ya? Karena kadang-kala ada semacam kejenuhan ya, kejenuhan orang untuk melihat sesuatu yang apa. Contoh beginilah, kadang-kala ada masanya dalam diri kita itu terjadi penurunan degradasi dalam konteks pemikiran atau dalam konteks kejenuhan sosial. Ketika kita ngetik, ketika buat kita makalah atau buat apa segala macam, kadang-kala pusing nonton sekejap lah, nonton entah yang ditonton entah apa-apa benda ya. Nah ini kan perlu konseling, jadi jangan sampai nanti nengoknya malah video-video yang nggak benar gitu kan. Nah, gara-gara apa ya kan memang untuk apa namanya itu kalau bahasa kita tuh refresh lagi, merefreshingkan pikiran. Nah, tapi jangan sampai malah melihat kepada konten-konten yang nggak benar. Jadi harus ada yang disebut dengan etika dan moralitas yang muncul di situ. Kemudian kolaborasi dan jaringan. Nah, kolaborasi dan jaringan ini, pertama itu kemitraan strategis ini penting. Ingat ya, bahwa manusia itu kan makhluk sosial ya. Mau dimanapun dia, dunia nyata, dunia realitas, dunia maya. Kalau kita berkoar sendiri, orang nggak nonton sama, pusing juga. Misalkan kita berceramah sendiri atau bercerita sendiri, orang nggak ada yang like pun, orang nggak ada nengok pun, kan dianggap macam orang gila ya. Jadi maknanya apa ya? Kita perlu orang lain, pengakuan terhadap identitas itu, pengakuan. Jadi kita perlu mitra dalam rangka berbagi pengalaman, berbagi platform, berbagi program. Supaya apa? Supaya ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Kemudian komunitas online harus kita gerakkan. Kenapa harus begitu? Ya kalau tidak, membentuk komunitas online untuk sesama mahasiswa agar dapat saling berbagi informasi. Karena gini, mahasiswa pada hari ini, dia tidak hanya berkutat dalam satu bidang ilmu ya. Mungkin barangkali mahasiswa STIE ini lebih dalam bidang konteks ilmunya ke ekonomi, tapi belum tentu juga ada di antara mahasiswa kita itu yang kemampuan IT atau kemampuan di bidang teknologinya lebih daripada apa yang kita bayangkan. Ya kan? Nah, ini kan kita bisa belajar di situ. Ya kan? Belajar. Sama juga mahasiswa kami di Tanjung Pinang. Tidak semuanya dia belajar kemampuan agama, tapi ternyata ada satu dua orang yang kemampuan membuat video, membuat konten atau membuat platform digital itu lebih. Saya tanya belajar dari mana? Belajar dari teman deh. Belajar dari mana dari teman. Nah, jadi oleh karena itu ke depan perguruan tinggi itu harus mengembangkan konteks dari pengajaran keilmuan menjadi lembaga yang mensertifikasi keilmuan. Supaya apa? Supaya dia punya karakteristik dan kemampuan mahasiswa itu melebihi dari apa yang kita gerakkan. Kemudian, ini yang paling kita lihat nih, saring sebelum sharing. Ya kan? Saring sebelum sharing. Jadi disaring dulu berita, hoax segala macam sebelum kita men-share. Ya kan? Kenapa? Ya kadang-kala kita pikir begini, hal-hal yang tidak benar itu bagaimana cara men-sharingnya, mensaringnya sebelum kita share. Kita tanya dulu. Ini betul tidak? Kita cek beritanya dari mana, kenapa begini. Dan kalau kita share juga, pertanyaannya adalah apakah ini menguntungkan kita atau membuat orang lebih menderita? Gitu kan? Nah, ini yang perlu dicek di dalam konteks yang. Nah, kemudian juga apa yang tidak usah kita lakukan. Jadi karakter digital, yang pertama itu jangan kita sebarkan hoax. Hoax itu apa? Informasi yang tidak benar, saring sebelum sharing, tidak perlu latah. Latah ya, kalau dalam bahasa Melayu itu latah itu macam-macam rasa dia macam ikut-ikutan lah, kan menyebarkan berita yang membuat orang resah. Iya ke tidak benda nih, entah iya, entah tidak, entah buaya, entah kata. Nah, jadi maknanya kita mesti cek dulu, ya kan? Kita mesti cek apakah ini betul, iya apa tidak, gitu kan? Nah, baru yang berikutnya menyebarkan pendapat yang mengandung sara itu tak boleh. Tidak menyebarkan konten sara, suku, agama, ras dapat menimbulkan konflik. Tidak posting foto-foto kekerasan. Nah, ini juga meredam. Nah, tapi kalau ada misalkan ada berita hal-hal yang betul-betul dilakukan segala macam, nah kondisi macam ini kadang kita bilang itu kita viralkan dan segala macam ya kita laporkan. Kita buat itulah ada komunitasnya sehingga dia bisa mengecek ini benar atau tidak. Nah, kalau dia memang salah, ya sama-sama kita kumpulkan. Kita gerakkan bahwa ini tak betul. Kadang ada bagusnya juga. Misalkan ada
berita yang berkaitan dengan anak yang kena siksa dan segala macamnya gara-gara viral macam itu, sehingga netizen marah sehingga berakibat kepada apa? Berakibat kepada orang ini harus ditindak dan segala macamnya sehingga harus diselamatkan anak ini ya betul juga bisa. Tetapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk supaya jangan sampai ini bergerak. Tapi jangan sampai curi-curi apa namanya foto dan segala macam sehingga membuat orang resah belum tentu dia tidak. Nah, ini yang saya pikir perlu diantisipasi. Kemudian apa yang mesti kita lakukan? Jadikan sumber ilmu setelah cek kebenaran postingan. Ya, hal positif dari akun terpercaya dapat dijadikan referensi bagi pengembangan diri. Lusurlah lewat digital, bagikan dunia dalam genggaman, dalam hal informasi, adaptasi, perubahan, adaptasi itu penting. Adaptasi, kalau kita di pimpinan itu biasanya adaptasi terhadap perubahan iklim politik. Wah, geopolitik, pimpinan berubah, presiden berubah, menteri berubah, semua berubah. Tentu mereka punya visi dan punya konsep untuk kemajuan. Nah, jadi setiap lembaga pasti punya visi dan misi. Nah, visi dan misi inilah yang barangkali memberikan dampak kepada tujuan, arah, dan sasaran bagaimana lembaga bisa bergerak. Jadi adaptasi. Adaptasi ini penting. Kenapa adaptasi ini penting? Karena dunia lebih cepat berubah. Dan pemegang kebijakan itu pada masanya juga berganti orang. Ya, tidak bisa kita bertahan selamanya menjadi begini saja. Macamlah Anda, mahasiswa STI. Apa Anda mau selamanya menjadi mahasiswa? Oh, gitu kan? Kalau ingin selama jadi mahasiswa itu dibatasi, negara membatasi Anda hanya sampai 14 semester. Di atas itu DO. Ya kan? Artinya apa? Kenapa kok ada aturan regulasi yang membatasi itu tadi? Supaya kita dipaksa untuk berubah. Kalau tidak jadi mahasiswa nanti efek dari mahasiswa nanti tidak selesai, ya Anda akan bekerja dan segala macamnya. Nah, supaya apa? Supaya generasi baru itu hadir terus mengisi ruang-ruang publik yang bisa bergerak menjadi lebih. Kemudian yang berikutnya konten positif sekali bermanfaat, yang baik dapat menginspirasi orang. Nah, ini kan bagus nih, inspirasi. Jadi quote-quote yang baik itu apa namanya tuh kalau kita bahasa kita tuh kata-kata mutiara yang oke punya tuh. Kita boleh pakai. Kita boleh pakai bisa menginspirasi orang untuk kebaikan. Jadi kebaikan kita balas dengan kebaikan. Banyak kebaikan itu insya Allah akan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Sehingga lebih produktif, positif. Jadi informatif malah. Ya, itulah yang saya pikir hari ini kita bincangkan. Mudah-mudahan nanti kita boleh discuss apa-apa saja terkait dengan kondisi hari ini. Oke, saya pikir ini dari saya. Ditanya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Faisal, MAG, PhD tadi yang telah menyampaikan materinya pada kita semua terkait pendidikan karakter. Baik, kita buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kita buka 3 sesi tanya jawab ya. Kita silakan kepada teman-teman. Ada juga dosen-dosen nih yang mau bertanya. Mungkin ada narasumber pakar kita izinkan juga. Jadi pada teman-teman ataupun pada Bapak Ibu yang ingin mau bertanya silakan hidupin mikrofonnya. Kepada teman-teman yang peserta tadi udah mencapai 80 lebih ya. Dari 80 mana nih? Apakah tidak ada pertanyaan? Apakah udah jelas penyampaian dari narasumber kita? Kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan untuk sesi tanya jawab. Jadi dari Bapak Ibu dosen kita juga nih, kalau bertanya, silakan.
Ya, sambil menunggu apa Yang menanya, yang lain peserta yang mau sharing bertanya, mungkin sekilas informatif ya. Ini hal-hal yang luar biasa sekali dari manfaat, faedah dan informasi yang didapat. Mungkin pada hari inilah mulai detik ini saat ini kita sudah memulai mengambil hal-hal yang positif apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita yaitu Profesor Dr. Muhammad Faizal, kemudian Profesor Dr. Habib Said Maskur untuk ke depan menjadikan kita jauh lebih baik. Waktu kita juga terbatas, kehidupan kita juga terbatas. Mungkin ada hal-hal yang memang apa ya, yang dapat kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat ke depan. Sehingga tidak ada yang dikatakan sia-sia ya perbuatan-perbuatan kita lakukan. Saya malah terpikir tadi banyak sekali mungkin barangkali yang harus kita aktifkan kembali ya hal-hal yang positif yang disampaikan oleh Profesor Dr. Faizal. Nah, ini juga harus tidak dapat berjalan sendirinya. Artinya kalau Galileo ini ditopang dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk dari keluarga besar dan mahasiswa Galileo, nah program-program itu sangat membantu dan kita juga perlu mendapatkan informatif sebenarnya dari teman-teman mahasiswa itu. Misalnya berkaitan dengan teknologi. Teknologi ini sebenarnya skill apa yang memang diperlukan sehingga mampu mensupport eh, pekerjaan mereka yang ada keterkaitan langsung, program-program yang bersentuhan langsung di lingkungan yang paling dekat oleh teman-teman mahasiswa kita. Nah, kita untuk record program itu termasuk membuat YouTube, record presentasi analisis tugas-tugas itu memang sudah mulai. Nah, mulainya itu mungkin kesadaran dari mahasiswa kami di Sergio ini ke depan mungkin jauh lebih meningkat. Ya, jadi ada efek positifnya. Nah, ke depan kita tinggal menjalani aja hal-hal yang yang baik. Yang jelas yang baik itu akan akan menuntun kita nanti dalam perjalanan pembentukan karakter kita, kemudian menyikapi perubahan-perubahan yang yang menarik yang disampaikan oleh narasumber kita tadi adalah melampaui. Melampaui jadi begini. Artinya kalau ilmu akademis itu kita dapat kita cari di apa ya di lingkungan akademis. Tapi ada ilmu-ilmu yang memang perlu kita telusuri dan kita pelajari dan kita miliki itu yang kita peroleh dari di luar lingkungan akademis. Misalnya bermasyarakat, setelah akademis berkumpul di kampus, setelah itu selesai. Nah, kalau di masyarakat ini yang paling dekat. Sampai dapat dari rumah tangga kita, di lingkungan keluarga, persaudaraan dengan teman kita, baik itu terlepas dari isu etnis agama, karena kita awalnya juga berasal dari satu hal yang sama seperti itu. Nah, banyak sebenarnya. Nah, ini juga sudah digalakkan oleh program pemerintah sebenarnya. Mahasiswa-mahasiswa yang didorong untuk selalu seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Faizal tadi, di mengeksplor atau mempublikasikan hal-hal yang positif, video-video yang baik, video yang positif, kegiatan-kegiatan aktiviti kehidupan yang yang positif dan situ ada nilai-nilai edukatif termasuk juga ada nilai informatif yang dengan edukasi istilahnya dengan tampilan-tampilan yang kita eksplor di media-media yang positif itu mampu menyentuh mungkin barangkali jangkauan yang tidak dapat kita sentuh. Misalnya di daerah tertentu kita tak mungkin turun ke sana mau mengedukasi dengan cara-cara lama, karena kita sudah masuk pada era-era baru. Ya, mungkin itu sekilas ini ya. Saya sudah mulai terbuka sekarang. Kita juga mudah-mudahan ke depan banyak program yang dapat kita selaraskan dengan kepentingan dari berbagai pihak seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Habib Said Maskur tadi. Juga program-program tinggi dengan program mahasiswa termasuk mensupport dari program dari government. Ini kita mulai bersama-sama. Bersama kita bisa dan bersama juga kita akan kuat. Kita tidak akan pernah kuat kalau sendiri. Dengan kebersamaan dia akan terasa jauh lebih indah biasanya seperti itu.
Oke, saya kembalikan ini kayaknya sudah ada yang up hand nih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Silakan Pak Andri. Terima kasih Pak Dr. Hadrianto, CMM. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung hidupkan mic-nya atau by chat. Silakan aja kalau ada yang bertanya lewat chat atau mau langsung. Pak, Silakan, Hadrianto ya. Tanya. saya mau nanya, tantangan apa terbesar yang dihadapi dalam implementasi pendidikan kelautan? Apa? Ulangin. Tantangan terbesar apa yang dihadapi dalam implementasi pendidikan kelautan? Terima kasih, Sufianto. Pertanyaan tantangan besar ya dalam pendidikan karakter. Mungkin dijawab oleh Pak Dr. Faisal. Silakan hidupkan mic-nya, Pak. Ya. Siap. Ya, saya ya jawab ya. Baik, terima kasih. Siapa tadi yang bertanya? Saya Itu, mohon Pak. maaf tadi saya harus mendadak keluar, tapi saya dengar. Saya Pak. Jadi tantangan seperti apa yang dihadapi kita dalam khusus dalam implementasi pendidikan maupun implementasi karakter ya. Pertama adalah memang tantangan itu pada diri sendiri ya. Kita memang split kepribadian hari ini, ada kepribadian ganda yang ini terbentuk diakibatkan lingkungan ya. Lingkungan bukan rumah tangga tapi lingkungan masyarakat. Kita kadang-kadang begini, kita bersikap ramah dengan masyarakat, dengan orang lain, tapi kita tidak bersikap ramah dengan internal keluarga kita, dengan orang-orang dekat kita. Tapi di tempat lain kita ramah. Ini namanya split kepribadian. Sehingga karakter yang kita tampilkan itu memang tidak original. Ketika tidak original, ini menjadi tantangan. Kita susah untuk menyampaikan secara baik kepada masyarakat. Sesungguhnya ada hal-hal yang tidak masuk di dalam pikiran dan hati kita. Itu tidak efektif akhirnya. Saya ada satu ngambil cerita Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi itu pernah didatangi oleh ibu dan seorang anak, dan anak itu suka makan garam. Khawatir anaknya sakit, dia disarankan pergi ke Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi untuk minta nasihat supaya anaknya tidak makan garam. Karena khawatir nanti hipertensi kalau anak makan garam. Dia jumpa Mahatma Gandhi, dia bilang, Mahatma Gandhi, anak saya ini sudah 2 tahun makan garam saja kerjanya. Tolong berikan nasihat supaya anak saya ini berhenti makan garam. Pada waktu itu Mahatma Gandhi terima, langsung dia katakan 2 minggu lagi kamu dengan anak kamu datang, nanti baru saya kasih nasihat. Setelah datang dah 2 minggu, orang tua dan anaknya datang. Dia langsung Mahatma Gandhi mengatakan kepada anak itu, nak, mulai hari ini kamu berhenti makan garam ya. Anak itu menangis dan mengangguk, mengatakan, iya Mahatma Gandhi saya akan berhenti makan garam. Orang tuanya protes, saya sudah puas menasihati saya dengan kalimat-kalimat yang lebih kasar dan sebagainya, tapi tidak mau berhenti makan garam. Mengapa kamu hanya mengatakan berhenti makan garam? Anak saya langsung mengatakan, ya insya Allah saya akan berhenti makan garam. Apa yang kamu lakukan, Mahatma Gandhi? Mengapa saya tidak menasihati waktu kamu datang pertama? Karena waktu itu saya sebagai penasihat masih makan garam. Untuk menasihat anak ini, saya 2 minggu berhenti makan garam, supaya apa yang saya nasihati itu masuk di pikiran anak itu. Karena saya sudah berhenti dulu makan garam, baru saya menasihati anak itu makan garam. Kita sekarang, mengapa kita tak mampu merubah karakter? Memang keteladanan itu tidak ada pada diri kita. Jadi tantangan pertama itu memang keteladanan.
kita tidak menjadi teladan lagi. Nah, yang kedua adalah manusia ini semakin ramai ya, sehingga tarik-menarik kepentingan karakter ini di dalam masyarakat itu luar biasa. Sehingga apa yang kita nilai-nilai positif yang positif dan produktif, ya seperti katakan Pak Faisal tadi, itu harus kita sampaikan, itu ternyata terkendala, batal, kena pengaruh anasir yang lebih banyak di masyarakat, yang negatif di masyarakat lebih banyak dibanding hal positif. Jadi lingkungan ini tidak menjadi lingkungan yang mendukung edukasi. Itu ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian untuk dunia pendidikan, saya kira pendidikan hari ini kendalanya adalah baik dari segi waktu, karena waktu yang pendidikan karakter ini kan kualitatif ya. Walaupun sekarang sudah mulai dikuantitatifkan. Misalnya disiplin itu diukur dengan absensi, dengan macam-macam lah yang bersifat empiris. Tapi ada nilai-nilai rohaniah yang memang kadang-kadang perlu ditanamkan. Ini kan perlu waktu. Pendidikan karakter beda dengan pendidikan sains biasa. Dia perlu banyak exercise, perlu banyak latihan, perlu banyak kesabaran dan sebagainya. Kemudian dukungan pemerintah. Saya kira ini memang perlu. Selama ini pendidikan karakter itu dianggap biasa saja, tapi setelah kita banyak kebobolan anggaran, banyak persoalan-persoalan SARA dan sebagainya, akhirnya pemerintah menitik beratkan perlu ke pendidikan karakter kalau ingin bangsa itu kuat. Jadi kendala-kendala itu tetap ada, tapi semakin sedikit lah. Tapi kita tak tahu impact daripada dampaknya ini memang bisa diukur setelah 5, 10 tahun, 15 akan datang. Apakah bangsa ini akan baik atau tidak? Semakin baik karakter itu pada masa akan datang lah baru kita dapat ukur. Karena dia memang sifatnya kualitatif. Saya kira itu. Baik, terima kasih jawaban Atur MAG. Apakah sudah jelas ada Saudara Sufianto? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita buka untuk pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan terakhir karena mengingat waktu Zoom kita sudah hampir lewat, sudah pas nih. Jadi kita buka satu pertanyaan terakhir, silakan pada Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa. Izin. Baik, Bapak Faisal ya. Silakan Pak Afrizal. Siap, makasih Pak Andre, moderator. Baik, perkenalkan nama saya Afrizal. Izin nanya ke narasumber kita, dua-duanya pun boleh lah menjawab. Saya sependapat dengan narasumber bahwa tantangan kita bahkan secara state negara Indonesia hari ini maupun global, bahkan tantangannya adalah baik dari dalam maupun dari luar tuh, ya, dari diri sendiri, dari negara, warga, atau juga bahkan dari luar negara. Nah, apalagi di era digital hari ini kalau kita lihat banyak memang yang sudah mengaburkan karakter kita sebagai negara Indonesia, warga negara. Nah, pertanyaannya adalah mungkin solusi konkret nih, baik secara tadi pribadi maupun negara nih, ya, apa yang mesti kita sebagai warga, karena kalau kita lihat di universitas saja terjadi plagiarisme misalnya. Nah, itu juga pengkaburan atau tantangan karakter mahasiswa di kampus. Nah, mungkin itu tadi yang dipertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dijawab langsung oleh Bapak. Oh, Bapak Faisal lagi ini kayaknya. Keluar ya. Oh, silakan Pak Faisal ada. Kirain tadi di belakang. Mic. Oke, izin. Jadi memang kalau kita lihat hari ini, dengan kondisi digital hari ini, orang bisa melihat rekam jejak kita.
Jadi konsekuensinya memang, misalkan perguruan tinggi, itu sekarang kan ketika hal-hal yang sifatnya akademik, itu sekarang mewajibkan untuk namanya misalkan tadi cek plagiasi dan segala macamnya ya itu. Walaupun kondisi itu sebetulnya itu kan ciptaan manusia juga. Ya, sejauh mana dia bisa bergerak dengan kondisi seperti itu. Tapi paling tidak, nah kita eh, melihat kondisi yang pada hari ini, kita tidak bisa juga berdiam diri kan. Jadi maknanya ya ada aturan, regulasi yang harus kita patuhi bersama sehingga ini bisa membentuk sebuah karakter kita yang baik. Ya, kita karakter itu kan tidak hanya keinginan kita sendiri gitu ya. Ya, memang tantangan yang dikatakan tadi Pak Habib Maskur dari dalam diri kita, lingkungan kita, kemudian negara kita pada hari ini, itu juga harus diskemakan dalam bentuk aturan. Makanya ketika ada plagiasi yang berkembang hari ini, banyak kita temukan misalkan dalam jejak digital, penyadapan dan segala macamnya, itu kan risiko yang harus kita ikuti, ya kan? Yang harus kita ikuti. Jadi maknanya bahwa apapun yang terjadi pada hari ini ya itu sudah menjadi lumrah di dalam dunia akademik kita. Jadi jangan takut terhadap hal-hal yang demikian. Semakin tinggi orang belajar, ya, semakin tantangan karakternya akan semakin besar. Gitu kan. Jadi jangan kita kira misalkan orang yang sudah berkecukupan, itu dia tidak bisa lagi misalkan korupsi atau apa segala macam. Tidak, karena kebutuhannya juga semakin besar. Gitu kan. Orang yang semakin pintar, ya tantangan terberatnya adalah mengeluarkan pikiran dia sehingga bisa dibaca orang lain. Nah, jadi cara untuk mengerem atau cara untuk melihat supaya jangan sampai ini tersebarkan segala macam, sistem itulah yang kita atur, yang kita gerakkan. Nah, makanya kalau di dalam karakter-karakter nasional kita, itu kan 4 pilar kebangsaan itu kan menjadi tolak ukur besar. Sebuah komitmen kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dengan satu lagi apa namanya itu Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Nah kan itu karakter besar yang menjadi tolak ukur kehidupan di Indonesia. Tapi kalau di negara lain barangkali berbeda lagi. Ada yang sifatnya universal, ada yang sifatnya partikular. Nah, yang universal itu yang barangkali yang berhubungan dengan dimensi-dimensi kemanusiaan yang lebih tinggi. Tapi yang partikular, itulah yang kita atur dalam konteks-konteks hari ini. Ya, saya pikir itulah dia, sedikit. Mungkin tambahan mungkin Pak Said, silakan. Ya, saya kira tak jauh berbeda ya. Jadi memang kalau kita pada tataran filosofis, karakter itu kan nilai yang bersumber dari kearifan keagamaan, dari segi falsafah negara dan sebagainya. Kemudian dari filsafat itu diterjemahkan dalam keilmuan. Keilmuan, kemudian dari keilmuan turun ke namanya sistem. Sistem dalam bentuk manual diturunkan dalam bentuk digital seperti hari ini. Tapi pada prinsipnya ini kan perlu pemikiran ya. Pada tataran awal itu kan pemikiran, itu filsafat. Lahirlah nilai-nilai kemudian terjemah dalam bentuk manual, kemudian dalam bentuk aplikasi. Trinity misalnya muncul kan itu mendeteksi ketidakjujuran dalam bentuk tulisan. Macam-macam hari ini ya. Apalagi hari ini kita kenal dengan AI ya. Manusia bisa di-burning jadi diri orang lain pun bisa di-burning seperti dia ya. Banyak yang sudah menipu lewat AI seperti itu. Ya banyak yang tertipu dengan itu. Hari ini memang yang belum dapat di-burning itu adalah kejujuran itu sendiri. Kejujuran itu sendiri yang memang perlu dijaga hari ini. Karena kalau itu sudah mampu di-AI-kan orang, ke depan berbahaya. Maka dunia ini sebenarnya kalau kita pakai teori komando 1, komando 2, komando 3 itu karya Wiranto ya.
itu negara itu bisa bertahan ada 3. Pertama, ada kekuatan ekonomi. Yang kedua, ada kekuatan senjata. Yang ketiga, ada kekuatan karakter atau falsafah bangsa. Tapi yang paling berbahaya itu adalah kekuatan karakter. Kita diadu domba hari ini, misalnya adu domba satu kelompok dengan kelompok lain. Kita tidak, artinya adu domba itu karakter toleransi sudah mulai menurun. Itu lebih berbahaya dari kekuatan ekonomi, resesi ekonomi, resesi militer dan sebagainya. Ya, tapi tentu kita berharap kekuatan kita, ketiga kekuatan ini, terutama kekuatan karakter yang menjadi domain dunia pendidikan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tetap kita mengambil domain ini, memperkuat di sini ya, yang teknologi juga dari saintik yang bergabung dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan, coba juga membuat aplikasi-aplikasi yang mampu pemerintah, DPR dan sebagainya membuat regulasi-regulasi. Ya, itu semua adalah sinergisitas yang mampu ke depan menjadikan pengontrol pengawas karakter kita. Ya, saya kira itu. Narasumber itu telah menjawab. Bagaimana kepada pertanyaan? Makasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, umum ini apa skor apa dapat Suaranya tak dengar, Andre. Putus-putus. Pak, Putus suaranya Pak Andre. saya sudah jelas Pak? Belum. Putus ya? Iya, putus-putus. Iya, suara Andri putus-putus. Kenapa tuh? Jaringan nggak? Jaringannya nih Oke, dengar. dengan dan jawaban tadi, maka berakhir pula kegiatan kuliah umum kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman mahasiswa yang telah bergabung pada kegiatan kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter, Bapak Ibu semua, izin live. wabarakatuh.